Anak-anak yang di Paulus mendengar suara saya? Jelas, Pak. Jelas. Masih saya akan loading dulu. Dengan tema cara Allah memandang kita. Tapi sebelumnya kita membaca firman Tuhan dulu. Sebelum bersaksi, dari Efesus pasal yang kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya dulu berpikir begini, sudah menjadi orang Kristen, sudah rajin ke gereja, baca Alkitab, ikut kebangunan rohani, doa puasa, tetapi saya kurang membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu waktu ke gereja saja, mendengarkan pendeta khotbah, baru saya membaca firman Tuhan. Setelah pulang ke rumah, Alkitab ditutup, dan kemudian minggu berikutnya, saya baru membuka Alkitab lagi waktu ibadah. Rupanya, kehidupan yang seperti ini tidak membuat saya menjadi ciptaan baru. Setelah saya mengenal Yesus secara pribadi, lewat kebangunan rohani, saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Disitulah saya mendapatkan kehidupan baru, kehidupan saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ, bahwa menjadi ciptaan baru itu perlu ada yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 2, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Setelah saya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ada satu perubahan di dalam kehidupan saya. Yang saya renungkan itu adalah benih ilahi. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, Yesus sudah ada di dalam kehidupan saya. Benih yang ilahi itu sudah ada dalam kehidupan saya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ketika benih itu ditanam dalam kehidupan, ketika benih itu tertanam dalam hati saya, Tuhan mau melihat pertumbuhan. Saya ingin bersaksi, saat ini saya sekarang sedang sekolah di Karis, puji Tuhan. Di Karis itu ada 4 hal yang harus dipegang, yang dipahami sebagai seorang murid. Karena Karis ini adalah sekolah pemuritan. Yang pertama, di Karis itu rektor kami selalu mengatakan begini, walaupun saya baru masuk 1 kali ya, ambil firman Tuhan, itu yang pertama. Tanam dalam hati, hidupi firman Tuhan, jalani firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Setelah itu dikerjakan, maka akan terjadi pemulihan. Ini saya pegang betul-betul. Sebelumnya saya tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu dibaca seperti ahli Taurat dan orang Farisi saja. Tetapi setelah saya mendapat pengajaran di Karis kemarin, Bapak pimpinan sekolah mengatakan, kalau mau masuk di Karis, yang pertama harus ambil firman Tuhan. Ini pemuritan ya. Hidupi firman Tuhan, jalani firman Tuhan, lakukan. Kalau firman Tuhan itu mengatakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau firman Tuhan itu mengatakan suruh saling mengasihi, harus saling mengasihi. Dan puji Tuhan, saya sungguh diberkati waktu masuk di kelas pertama ini. Dan saya juga bersyukur, saya dan istri dan anak-anak punya prinsip dalam kehidupan kami.
yaitu benih yang harus saya simpan di dalam diri saya dan di dalam istri keluarga saya. Di sini ada Ibu Lydia. Ada 6 hal yang saya pegang sebagai seorang murid Yesus. Yang pertama itu prinsip hidup kami. Matius pasal 3 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip yang saya pegang dan ini benih yang kami pegang di dalam kehidupan saya. Yang kedua, prinsip finansial. Saya pegang janji Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu saya pegang. Prinsip tentang pelayananku. Saya pegang ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan yang mengasihi sesuai dengan rencananya. Kemudian saya pegang dalam ayat misi, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kemudian yang keempat, prinsip hidup saya bila sakit, saya pegang ayat firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dan yang kelima, jika kami mengalami peperangan rohani, kami pegang ayat firman Tuhan. Dari Markus pasal 16 ayat 18. Sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Dan yang keenam, jika kami gelisah, jika saya gelisah dan tidak tenang, saya pegang ayat firman Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan firman Tuhan ini harus tertanam dalam hati saya. Ketika ada masalah yang muncul, firman Tuhan itu akan menguatkan saya. Inilah cara Allah memandang kita. Kita sudah menjadi ciptaan baru, tidak cukup di situ, tetapi setelah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hati kita harus ditanam dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah tertanam dalam kehidupan saya dan adik-adik, maka akan ada keberhasilan, kesuksesan, akan ada buah yang bisa kita lihat. Tidak mungkin kita mau menikmati buah tapi tidak menanam benih. Dan benih itulah firman Tuhan yang harus kita tanam baru menghasilkan buah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Hana. Tuhan. Jadi tadi Pak Hizkia bersaksi ya bagaimana selalu di dalam setiap situasi, setiap langkah hidupnya selalu ada firman yang menjadi pedoman dan itu yang diimani, direnungkan dan dipakai sebagai dasar dari pengharapannya. Ya, nah saat ini kita akan dengarkan ya pengajaran dari Kak Erdi dan saya percaya ini akan sangat memberkati karena kita perlu mengerti ya waktu kita mau hidup dengan firman tapi kita juga perlu mengerti bagaimana sebetulnya bagaimana Allah memandang kita. Apa sih sebetulnya janji-janji Tuhan? Nanti dibahas oleh Kak Erni. Untuk tidak berpanjang-panjang saya serahkan kepada Kak Erni. Oke, ya. Sudah pada makan semua pastinya ya. Saya berharap setelah makan adik-adik tidak menjadi istirahat, tapi saya percaya adik-adik memiliki roh yang luar biasa ya, roh yang penuh dengan semangat untuk belajar, roh yang sangat bergairah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Saya sangat bersukacita sekali bisa diberikan kesempatan untuk bisa berada di sini di hadapan adik-adik. Dan saya melihat adik-adik ini sangat luar biasa ya. Saya dulu waktu SMA seumuran kalian, setelah selesai kelas saya udah kemana-mana, nggak tahu. Tapi adik-adik ini luar biasa ya, memiliki hati yang begitu
siap untuk dibentuk, siap untuk diajarkan, dan hati yang siap untuk dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan adik-adik ke depannya. Puji Tuhan. Jadi siang hari ini saya akan membagikan, sebelumnya nama saya Erni Maryam Ali. Saya adalah salah satu murid dari Charis Bible College Jakarta, angkatan pertama tahun 2017. Jadi pada siang hari ini saya akan membagikan tentang memahami cara Allah memandang kita. 2 minggu kemarin kita sudah belajar ya, Kak Puji udah menjelaskan tentang kasih Bapa di dalam kehidupan kita, bagaimana kasih Bapa yang tanpa syarat, kasih Bapa yang begitu luar biasa, tidak bergantung kepada kebaikan kita, kepada performance kita ya, pekerjaan kita atau apapun itu. Misalnya gini, kayak Bapak tuh bilang, Sepri, aku mengasihimu karena engkau anak yang begitu pandai, atau Elita, aku mengasihimu karena engkau begitu luar biasa, engkau selalu membantu teman-temanmu. Jadi kasih Allah tuh bukan seperti itu ya adik-adik. Allah pasti merasa sangat bangga melihat adik-adik seperti itu, punya hati yang mau membantu, hati yang bergairah. Tetapi kasih Bapa kepada kita tidak bergantung kepada kebaikan kita, tetapi kepada siapa dirinya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi dia mengasihi kita karena siapa dirinya yang adalah kasih itu sendiri. Nah, yang kedua, minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang tatanan rohani, tentang roh, jiwa, dan tubuh, di mana pada saat kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu sudah langsung menjadi satu dengan roh Yesus, sudah menunggal. Ya, roh Allah itu udah langsung tergenapi, termaterai di dalam kita. Ya, di Efesus 1 ayat 13b, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi roh Allah itu sudah ada di dalam kita. Nah, siang hari ini kita akan belajar memahami cara Allah memandang kita. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin 2 orang ya bantu saya menjawab. Saya ada pertanyaan yang saya mau ajukan ke adik-adik. Saya sudah siapkan hadiahnya, 2 buku. Jadi saya mau dua orang yang bantu saya untuk menjawab. Mungkin Bu Lydia bisa siapkan 2 adik-adik di sini untuk membantu menjawab ya. Ya, Bu. Bagaimana? Udah? Siap. Oke. Bagaimana adik-adik melihat atau memandang diri adik-adik sendiri? Saya mau 2 orang. Ayo. Oke. Tolong dicatat namanya ya, Pak. Nanti Ya. saat KKR akan dibawakan. Namanya Elin sama Heldayanti. Elin sama Heldayanti. Oke. Ya. Ya. Mau muncul ayo sini kamu. Jawabnya apa? Cepat ke sini. Singkat aja. Bagaimana siapa dulu nih? Elin dulu atau Helda dulu? Elin. Oke, bagaimana Elin melihat diri Elin sendiri? Dengan cara bercermin. Dengan cara bercermin. Oke, that's good answer. Jawaban yang bagus dengan cara bercermin. Oke. Ada lagi yang siapa? Si Helda? Heldayanti. Memandang diri, maksudnya bukan secara fisik ya, bukan secara fisik ya, memandang dirimu secara fisik, tetapi engkau melihat dirimu itu misalnya, aku baik, aku orang baik, seperti itu. Coba Helda. Ya, kalau aku melihat diri aku sendiri, mungkin dari penglihatan sendiri cukup baik, tapi nggak tahu kalau dari orang lain sendiri. Dari diri Helda sendiri, Helda melihat diri Helda itu seperti apa? Ya, baik hati. Haleluya. Good. Bagus. Ya. Bilang aja mau Kak, aku mau ganti tadi jawaban aku. Oke, good. Apa jawabannya? Bagaimana si Elin melihat dirinya? Dari firman, Kak, kan firman adalah cerminan rohani kita. Oke. Luar biasa. Apa nama firman? Sorry, Elin, mungkin bisa lanjut dulu sebentar. Apa firman Tuhan tentang Elin? Elin pegang satu firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang aku? Kita serupa dan segambar Allah. Wow, very good. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Wow. Aduh, saya bahagia sekali loh. Adik-adik ini luar biasa. Oke.
menurut Elin dia serupa dan segambar dengan Allah. Sangat bagus ya. Helda mengatakan bahwa dia baik hati. Itu adalah gambaran diri yang benar ya. Dia udah bisa melihat nih. Oh, saya baik hati, saya segambar dan serupa dengan Allah. Oke, kita akan belajar lebih lagi pada siang hari ini. Yang pertama, mengapa sulit bagi kita itu orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus itu memahami cara Allah memandang kita. Hal ini dikarenakan oleh apa ya? Cara pandang kita, kebiasaan kita di dalam keseharian, bagaimana kita melihat atau memandang diri kita sendiri, atau kita melihat atau memandang orang lain. Di dalam kehidupan keseharian kita, kita selalu melihat orang itu dari rupanya. Benar nggak adik-adik? Dari sifatnya baik apa enggaknya, dari kedudukannya, status sosialnya, gaya hidupnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjadi ukuran, yang menjadi standar kita di dalam kita melihat dan memandang orang lain. Gitu. Misalnya, ada beberapa nama di sini yang saya tahu ya, dari grup kemarin kita bikin, si Erdis. Erdis itu melihat Novita, dia bilang, aduh seandainya ya, Novita kok begitu cantik banget sih, rambutnya bagus banget, coba kalau aku tuh punya rambut seperti Novita. Dia mulai membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Gitu. Nah yang kedua misalnya begini, si Gladys, dia bilang, aduh, kok kehidupannya si Elita baik banget ya, bagus banget ya, dia dari keluarga yang kaya, sedangkan aku, ini contoh ya, saya nggak tahu persis kehidupan kalian seperti apa, ini hanya contoh. Coba kalau aku tuh dilahirkan dari keluarga yang kaya, aku bisa senang-senang, bisa belanja barang-barang yang aku sukai, jadi kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan rupa kita, berdasarkan bentuk tubuh kita, berdasarkan kehidupan gaya hidup kita, status kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Dari sikap yang kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ini akan terbentuk satu karakter yang kita tanpa kita sadari kita akan menjadi seperti itu gitu. Nah, kalau kita melihat orang lain itu tidak lebih bagus dari kita, ya, dia sekolahnya nggak bagus gitu, nggak tinggi, emang pendidikannya apa gitu. Kalau teman-teman saya biasanya suka nanya gini, kamu kuliah di mana gitu, gelarnya apa. Nah, jadi kita mau berteman dengan orang, kita melihat nih dia statusnya seperti apa, dia pendidikannya seperti apa. Bagus juga kalau kita mau bergaul dengan orang, kita melihat, karena jangan sampai juga kita salah bergaul dengan orang, tetapi jangan sampai dengan kita membanding-bandingkan itu, kita akan menjadi orang yang sombong. Kita merasa diri kita lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan orang lain, sehingga kita mulai memandang rendah orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, yang kedua adalah pada saat kita melihat diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain, merasanya kurang. Saya ini kan kurang pinter, saya nggak bisa bergaul, saya ini pemalu. Nah, kalau kita melihat diri kita kurang, kita akan menjadi orang yang insecure. Kita maunya sendiri, tidak percaya diri, menjadi minder, nggak mau bergaul dengan orang, maunya sendiri aja setiap hari. Nah, dari kedua sifat ini, sifat sombong dan sifat insecure atau tidak percaya diri ini, yang membuat orang-orang itu terjebak. Sehingga dia melihat bahwa itulah cara Allah melihat kita. Bahwa cara Allah melihat kita itu dari muka kita yang cantik atau ganteng, dari sifat kita yang baik atau jahat. Nah, seperti itu. Padahal Allah itu nggak memandang kita seperti itu, adik-adik. Ya, jadi itu yang membuat kita itu susah, nggak bisa melihat gambaran diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Tapi saya tadi sangat bersuka cita sekali ya dengan jawaban Elin dan Helda tadi, itu luar biasa. Mereka udah bisa melihat gambaran dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Oke, ya. Next. Nah, di Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh
Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini adik-adik. Allah itu roh. Dan tadi kakak udah ingatkan lagi kemarin, minggu kemarin Kak Puji udah jelaskan bahwa pada saat kita terima Yesus, roh Yesus itu sudah langsung tergenapi di dalam kita. Nah, kalau roh Yesus itu sudah langsung tergenapi di dalam saya, berarti pada saat Allah melihat saya, Allah sudah tidak melihat saya yang kurang, saya yang lemah, saya yang yang masih melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi pada saat dia melihat saya, dia melihat roh Yesus yang ada di dalam saya. Pada saat dia melihat adik-adik, dia melihat roh Yesus yang ada di dalam adik-adik. Roh Yesus yang udah kudus, udah sempurna, udah benar, ya, yang penuh kuasa dan otoritas, itu yang dia lihat dari kita. Dan pada saat Allah melihat kita adik-adik, Allah tidak pernah kecewa. Kadang-kadang kita berpikir begini, karena tadi dengan cara pandang kita yang menurut berdasarkan sifat, rupa, bentuk, apalagi itu gaya hidup dan lain sebagainya, kita berpikir, aduh pada saat saya melakukan kesalahan, pasti Tuhan itu kecewa sama saya. Ya, kalau begitu saya harus berdoa lebih lagi supaya Tuhan jangan kecewa sama saya. Saya harus berpuasa biar Tuhan itu mengasihi saya lagi. Atau saya harus membaca Alkitab. Kalau kemarin saya baca Alkitabnya 2 pasal sehari, hari ini saya harus baca sampai 7 pasal. Biar ayat Allah itu suka sama saya. Tidak kecewa sama saya. Nggak salah ya adik-adik kalau kita baca Alkitab lebih, kalau kita berdoa lebih, kalau kita berpuasa, nggak salah. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, semakin sering kita berdoa, kita akan merasakan bahwa kasih Bapa ke dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu akan terus bertambah, akan terus tumbuh kalau kita sering berdoa. Nah, kalau kita berpuasa, bagus kalau kita sering berpuasa. Kenapa? Itu bisa mengekang kedagingan kita. Sehingga roh kita yang udah utuh sempurna tadi bisa lebih mendominasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lebih peka dan menyadari keberadaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa baca Alkitab sehari berapa pasal, praise God, bagus, sangat bagus sekali. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga pada saat semakin banyak kita baca Alkitab, kita akan semakin mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Tapi alasannya, motivasinya harus benar, ya, bukan tujuannya supaya kita dicintai Tuhan atau supaya Allah itu nggak kecewa sama kita, bukan seperti itu. Motivasinya itu harus benar-benar, oh ya, dengan seperti itu tadi, kalau saya puasa biar kedagingan saya dikekang, kalau saya lebih banyak berdoa biar pengharapan saya di dalam Tuhan semakin lebih lagi, kalau saya lebih banyak baca Alkitab biar saya mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Allah sudah mengasihi kita tanpa syarat, ya adik-adik. Sebelum kita sekarang menjadi anaknya, dia sudah memilih kita, dan pada saat kita berdosa pun dia sudah mengasihi kita. Apalagi sekarang ini, pada saat kita udah menjadi anak-anaknya, dia akan lebih lagi mengasihi kita. Jadi perbuatan baik kita tadi dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak berpuasa atau baca Alkitab itu enggak menggerakkan Tuhan, ya, untuk semakin baik lagi pada kita, enggak. Dia baik kepada kita karena memang sifatnya, memang dirinya itu adalah kasih, gitu. Nah, pada saat dia melihat kita, dia pun sangat bangga terhadap kita. Dia melihat mahakaryanya yang begitu luar biasa dari dalam diri kita. Oke. Nah, di sini kakak ada siapkan 4 poin yang akan kita bahas tentang bagaimana Allah memandang kita. Sebenarnya kakak pingin banyak sekali ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Allah memandang kita tuh sangat banyak. Tapi kakak siapkan 4, takut nanti kalau kebanyakan adik-adik pada tidur semua. Rasanya kayak didongengin gitu ya. Oke, nah yang pertama adalah God sees us as His masterpiece. Ya, Tuhan melihat kita itu sebagai mahakaryanya yang luar biasa. We are unique. Kita semua ini unik adik-adik. Satu dengan yang lain itu nggak sama.
Ya, misalnya satu orang Elin, ya hanya Elin, nggak ada lagi yang lain yang sama kayak Elin. Satu orang Erdis, ya hanya Erdis, nggak ada yang lain lagi, gitu. Jadi satu dengan yang lain Tuhan tuh menciptakannya begitu unik, ya. Jadi nggak sama masing-masing kita. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 mengatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, wow, kita lihat ini adik-adik luar biasa banget. Tuhan menciptakan kita tuh dengan begitu indahnya, begitu ajaib pekerjaan tangannya terhadap masing-masing kita. Ya, sangat kompleks, sangat detail ya. Tuhan menciptakan kita, dan Tuhan pada saat Tuhan menciptakan kita, dia punya tujuan atas kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, tujuannya apa? Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini. Tuhan itu sudah mempersiapkan setiap masing-masing kita pekerjaan baik. Ya. Dan hanya Tuhan yang tahu tujuannya itu. Misalnya gini, adik-adik saya kasih satu ilustrasi kayak handphone ya. Handphone ini sebelum pemiliknya, misalnya Apple atau Nokia atau Samsung apapun itu ya, sebelum dia memproduksi ini, dia sudah desain dulu, dia rancangkan dulu ini HP ini nanti akan seperti apa gitu. Softwarenya apa-apa aja yang mau dimasukkan, aplikasinya apa aja, kegunaannya nanti apa aja, dia rancangkan dulu gitu, dia rencanakan dulu, dia desain dulu sebelum dia masukkan itu ke dalam produksi untuk dibuat. Nah, sama seperti kita. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mendesain kita, sudah membentuk kita seperti apa sebelum kita diciptakan. Sebelum kita jadi bakal anak, Tuhan udah membentuk kita. Jadi masing-masing kita tuh dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan untuk satu pekerjaan besar yang Tuhan sudah persiapkan. Dan itu hanya kita akan tahu melalui Tuhan ya. Kita tanya Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi nggak perlu kita kayak iri hati melihat teman-teman kita berhasil ya, atau kita dengki, dendam kalau melihat teman-teman kita itu unggul di dalam bakatnya atau talentanya. Nggak usah seperti itu ya, karena masing-masing kita ini diciptakan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Masing-masing kita ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi masing-masing kita, misalnya gini, adik-adik pernah nggak sih lihat orang manusia dari kepala sampai kaki itu mata semua, atau hidung semua, atau telinga semua? Nggak ada ya, semuanya itu pasti komplit, utuh ya. Punya mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Untuk apa? Punya fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, mulut untuk bicara nih kayak saya sekarang nih berbicara. Hidung untuk mencium, tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah. Jadi semua anggota tubuh ini punya fungsinya masing-masing. Sama seperti kita. Kita punya fungsi masing-masing, punya talenta masing-masing, punya bakat masing-masing untuk menjadi satu kesatuan di dalam pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi nggak usah kita iri hati sama teman. Kalau pada saat kita melihat teman kita sukses, kita harus bersuka cita ya, kita harus dukung, harus support dia. Jangan menjadi orang yang kayak susah lihat orang seneng, tapi seneng lihat orang susah. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus dukung teman-teman kita kalau dia berhasil di dalam bidang yang dia tekuni gitu. Nah, kalau toh kita belum menemukan apa bakat kita, apa talenta kita, berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan, apa talenta aku? Aku mau tahu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan rancangkan di dalam hidupku ini. Ada talenta, bakat yang Tuhan udah tetapkan di dalam diriku saat ini. Aku mau tahu. Jadi tanya kepada Tuhan.
Begitu ya adik-adik ya. Oke, yang kedua, God sees us victorious ya. Tuhan melihat kita itu sebagai seorang pemenang. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah memenangkan itu semua bagi kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah menaklukkan lawan-lawan kita, musuh kita itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan telah jadikan dia itu sebagai tontonan umum gitu. Jadi pada saat Tuhan melihat kita, dia melihat kemenangannya yang ada di dalam kita. Gitu. Nah, di sini saya ambil kisah di Bilangan 13 ya. Ini kisah tentang 12 orang pengintai. Dari kisah ini kita bisa melihat ada orang yang memiliki mental kalah dan ada orang yang memiliki mental sebagai seorang pemenang. Gitu. Nah, di Bilangan 13 pada saat Musa mengutus ke-12 orang pengintai, kita lihat setelah mereka pulang, setelah mereka intai negeri itu, lepas mereka bawa hasilnya ya, mereka bawa hasilnya itu anggurnya itu satu tandan tuh harus dipikul 2 orang karena saking besarnya, saking suburnya tanah itu. Tapi apa informasi yang kita lihat dari ke-10 orang pengintai itu, dari 12 orang pengintai hanya 2 orang yang memiliki mental pemenang. Nah, informasi yang disampaikan oleh 10 orang pengintai itu begini. Mereka di ayat 27, Bilangan 13 ayat 27 mengatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, nah ini adik-adik. Kalau kita dengar teman-teman cerita, oh ya Tuhan Yesus itu baik banget. Tapi saya masih mengalami ini ya. Kalau kita menceritakan Tuhan Yesus, tapi setelah endingnya masih ada kata tapi, hanya, cuma, berarti dia belum benar-benar mengalami Yesus dalam hidupnya. Gitu. Nah, seperti ke-10 orang pengintai ini, mereka udah melihat hasil tanah itu begitu luar biasa. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Adik-adik, ini adalah suatu informasi yang melemahkan semangat ya, membuat orang jadi nggak bergairah, sampai orang tuh loh, kalau kayak begitu bagaimana kita bisa masuk ke sana? Orang-orangnya kuat, kota-kotanya berkubu-kubu. Aduh, apakah Tuhan ini mau membunuh kita nih? Gitu. Jadi informasi yang disampaikan itu benar-benar menciutkan ya, melemahkan mematahkan semangat bangsa Israel untuk bisa maju ke sana. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Di ayat 32-nya dikatakan begini, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, ngeri banget. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Adik-adik, dari kisah ini ya kita bisa belajar ya bahwa ketakutan itu adalah roh ya. Pada saat kita menyampaikan atau pada saat kita mendengar kabar ketakutan, itu akan akan mempengaruhi seluruh pikiran kita, perasaan kita yang membuat kita merasa bahwa aduh, kayaknya sudah nggak ada jalan keluar lagi deh, kayaknya kita udah nggak bisa apa-apa lagi deh, gitu. Jadi sangat berhati-hati banget lah dengan apa. Dan saya merasa bahwa adik-adik di sini punya sosial media semua ya. Sekarang ini lagi marak-maraknya tuh berita hoax ya. Nah, kalau adik-adik punya sosial media berhati-hatilah dengan apa yang adik-adik baca, apa yang adik-adik tonton. Karena informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang menakutkan itu akan melemahkan iman kita. Akan membuat kita menjadi tidak bersemangat. Nah, sama kayak bangsa Israel ini, setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh ke-10 orang pengintai ini tadi, mereka menjadi ketakutan, mereka mulai nangis, marah, mereka mulai mengeluh gitu, mengomel-ngomel. Nah ini ya, jadi mulailah kita berusaha mendengar dan juga menyampaikan kabar-kabar yang positif, karena kalau kita menyampaikan kabar yang positif itu akan membangkitkan semangat orang yang mendengarnya. Nah, kita lanjut lagi, ayatnya bilang begini, dan kami melihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik,
Saya nggak bisa bayangin ya, kalau mereka bisa membayangkan diri mereka itu seperti belalang kecil, punya kaki, terbang, punya sayap. Gimana manusia kok bisa seperti belalang? Ini adalah satu pemikiran yang benar-benar mental sebagai seorang yang kalah ya. Mereka mulai mengimajinasikan diri mereka sendiri seperti itu. Belum tentu negeri orang-orang Kanaan atau orang Amalek, orang Amori yang mereka jumpai itu mereka melihat mereka seperti itu. Nah, ini saya juga sangat diberkati dengan kisah ini ya. Saya dulu adalah ini nih, memiliki mental seorang yang kalah seperti ini. Sampai tahun kemarin ya, waktu di Keris itu kita ada live study, live streaming dengan kita punya pendiri Keris, Pak Andrew Womack. Nah, dari kampus itu minta saya, Erni, nanti kamu kesaksian ya tentang bagaimana Keris mengubah hidup kamu gitu. Karena saya masih belum nangkap benar firman Tuhan tentang siapa saya langsung nolak. Enggak jangan saya Bu, cari yang lain aja. Gitu. Kenapa? Karena saya takut nanti kesaksian saya pasti nggak lebih bagus dari orang lain. Nanti kalau saya ngomong salah gimana, malu dong. Nah itu, akhirnya saya nolak. Tapi setelah saya menolak itu, saya pun nggak tenang gitu loh. Saya kayak merasa hidup saya merasa kayak, aduh kok begitu, saya nggak bisa seperti ini. Sampai saya menemukan ayat ini saat saya baca. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong dengan saya begini, Erni, kamu tahu nggak? Sebenarnya bangsa itu tuh ketakutan sama orang Israel. Karena mereka mendengar perbuatan besar apa yang sudah aku lakukan saat aku membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka yang ketakutan terhadap bangsa Israel. Nah, sama dengan dirimu saat ini. Sebenarnya iblis, musuh itu takut terhadap kita adik-adik. Kenapa? Karena kalau pada saat waktu itu saya menyampaikan kabar baik bahwa saya sudah dibebaskan dari kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari di Keris, itu akan iblis ketakutan, nanti akan banyak orang yang dibebaskan dan dimerdekakan dari kebenaran yang saya sampaikan. Makanya dia menebarkan ketakutan itu di dalam pikiran saya, dan saya mulai terpedaya dengan hasutannya itu gitu, dan saya menolak. Tapi mulai dari situ saya mulai berkomitmen, saya bilang, no, iblis, engkau dengar. Engkau sudah ditaklukkan 2000 tahun yang lalu. Gitu. Dan saya adalah pemenangnya sekarang. Saya adalah lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, iman saya di dalam Tuhan Yesus lah yang menaklukkan engkau yang sebagai musuhku. Dan mulai saat itu saya mulai berani membagikan kebenaran firman Tuhan, mulai bentuk grup DI, dan saya benar-benar melihat, wah ternyata banyak orang yang dibebaskan dari situ gitu. Nah, benar adik-adik, kita harus harus kembali melihat siapa diri kita di dalam Tuhan. Siapa Tuhan memandang kita. Gitu. Nah, dari kisah ini tadi ada kisah mental seorang pemenang di sana, yaitu siapa? 2 orang dari ke-12 pengintai tadi. Ada Kaleb dan Yosua. Nah, di ayat 30 Kaleb mengatakan begini, dia mengatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Nah, ini adalah mental seorang pemenang. Kenapa? Kenapa Kaleb ini begitu beraninya? Dia berdiri di hadapan bangsa Israel yang sudah kemarahan, yang sudah begitu marah, dan ngomel-ngomel yang mungkin mau melempari mereka dengan batu gitu loh. Tapi dia begitu dengan beraninya dia mengatakan, tidak, kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Karena Kaleb tahu betul tentang siapa dirinya. Dia tahu betul siapa yang berada di belakangnya yang akan menolong dia melepaskan mereka, bangsa Israel, dari tangan musuh. Dia tahu betul bahwa Allah itu selalu menyertai mereka. Gitu. Nah, di Bilangan 14 ayat 19, kalau kita bisa mundur lagi ke belakang, saya bacakan untuk adik-adik dari ayat 6. Dari ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah,
Luar biasa ya imannya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Enggak semua orang bisa dengan begitu teguh, kuat, kokohnya menyampaikan kebenaran yang seperti itu. Pada saat dia menghadapi masa yang begitu banyak dalam kondisi marah, geram, ya. Tapi karena dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah yang berjanji untuk membawa mereka masuk ke tanah itu, Allah juga yang akan berperang melawan mereka. Allah juga yang akan menolong melepaskan mereka dari tangan musuh, dari tangan lawannya. Gitu. Jadi itulah adik-adik, pada saat Allah melihat kita, dia melihat kita adalah orang-orang pemenang ya di dalam Dia. Jadi mulai saat ini berhati-hatilah dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Atau dengan cara kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Karena apa yang kita pikirkan, orang lain pun akan melihat kita seperti itu juga. Ya, dan akan jadi seperti itu. Amsal 23 ayat 7a mengatakan sebagaimana orang itu berpikir dalam hatinya, akan seperti itulah dirinya. Kalau kita memikirkan bahwa aku nggak bisa, aku nggak mungkin bisa lulus dalam ujian ini, akan seperti itu. Kenapa? Engkau sudah mengimajinasikan dirimu kalah sebelum engkau mulai melakukan sesuatu gitu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita imajinasikan tentang diri kita. Mulailah mengimajinasikan hal-hal yang besar ya, bahwa saya ini adalah seorang pemenang. Apapun tugas yang dikasih oleh guru kepada aku pasti bisa melakukannya. Karena aku adalah seorang pemenang. Roh Yesus yang besar itu ada di dalam aku yang akan menolong aku keluar dari setiap masalah, dari setiap tugas-tugas yang diberikan kepadaku. Amin ya adik-adik. Nah, Roma 8 ayat 37 mengatakan begini, kita adalah lebih dari pemenang karena Yesus telah mengasihi kita. Dan saya yakin adik-adik pasti sering banget menyanyikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Adik-adik tahu nggak arti lagu itu? Kadang-kadang kita nyanyi di gereja begitu bersemangatnya, begitu bergairahnya. Atau saat teduh kita nyanyi dengan begitu bersemangatnya. Tapi setelah kita keluar dari situ, masuk kelas, buka soal matematika begitu rumit, lihat, aduh, susah banget sih ini soalnya. Kemana tadi lagunya lebih dari pemenang tadi? Saat lihat soal kita udah langsung ciut ya, udah langsung lemes gitu. Jangan ya adik-adik. Kita harus benar-benar yakin bahwa yes, aku lebih dari pemenang. Ini soal matematika gampang. Karena ada roh Tuhan yang memampukan aku untuk aku bisa menyelesaikannya. Aku bisa belajar. Ada Roh Kudus yang akan menuntun aku, membimbing aku. Itu yang harus kita pegang adik-adik. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, iman kita di dalam Yesuslah yang membuat kita itu menjadi seorang pemenang. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, itu adik-adik. Kita berada di dalam Kristus. Kristus sudah mengalahkan dunia ini untuk kita. Apapun situasi yang kita hadapi, nggak apa-apa gitu loh. Kita udah hidup di dunia yang udah rusak ya adik-adik. Minggu kemarin Kak Puji udah cerita bahwa dunia ini udah diserahkan kepada iblis oleh Adam dan Hawa, sehingga dunia ini udah berada di bawah kuasa si jahat. Jadi yang kita lihat kekacauan segala macam ini ya udah timbul dari situ gitu, dari pekerjaan si jahat. Tapi kita yang udah di dalam Kristus, kita memiliki jiwa pemenang. Kita memiliki roh pemenang yang ada di dalam kita. Kita sanggup menaklukkan setiap situasi, setiap kondisi. Tuhan Yesus mengatakan begini, katakanlah kepada gunungmu, maka dia akan tercampak. Kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi aja, sedikit kecil aja, katakanlah kepada gunungmu tanpa ada kebimbangan, maka dia akan tercampak ke laut. Apa gunung kita? Gunung kita adalah setiap situasi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Mungkin
pada saat adik-adik menghadapi ujian, susah soal, itulah gunung kita. Katakan kepada gunung, kepada soal-soal kita, enggak. Saya punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang besar, yang rohnya itu tinggal dan berdiam di dalam saya, yang membuat saya menjadi anak-anak pemenang. Saya akan menyelesaikan soal ini dengan luar biasa. Saya akan mencapai hasil yang maksimal di dalam ujian saya. Harus begitu adik-adik. Amin ya. Oke, yang ketiga, bagaimana Allah memandang kita? We are valuable. Kita ini sangat berharga. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu berharganya kita, makanya Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia untuk membawa kita keluar dari dunia yang gelap ini menuju kepada terangnya yang ajaib. Membawa kita dari budak dosa, dari hamba dosa, menjadi anak kesayangannya. Ya, mendapatkan ahli waris, menjadi ahli warisnya, memperoleh warisannya. Gitu. Kita sangat berharga di mata Tuhan adik-adik. Kita dipilih, ya, dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia udah memilih kita. Efesus 1 ayat 4 mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah itu adik-adik. Kita kudus tak bercacat bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus yang sudah melakukannya untuk kita. Dengan iman kita percaya kepada Dia, kita menjadi kudus dan benar diri di hadapan Dia. Kita ini sangat berharga ya adik-adik. Kita udah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Tuhan nggak menebus kita dengan emas, dengan perak, atau dengan uang, enggak ya. Gitu, tapi Tuhan menebus kita dengan darah Yesus yang begitu mahal. Contohnya begini adik-adik, misalnya adik-adik tuh pingin banget sesuatu yang berharga yang adik-adik pingin dapatkan gitu. Adik-adik mulai mengumpulkan uang atau mungkin disisipi dari uang jajan yang dikasih orang tua udah disisipi sedikit-sedikit supaya bisa mendapatkan barang yang benar-benar adik-adik miliki. Nah setelah adik-adik beli bisa dapat itu barang, apakah setelah itu adik-adik lemparin begitu aja? Pasti enggak kan, pasti akan dijaga, dirawat dengan baik. Kalau teman-teman mau itu pasti tolong ya dijaga ya, ini kesayangan aku loh, aku membayarnya dengan harga yang mahal loh gitu. Nah apakah pada saat barang itu lecet sedikit langsung udahlah, udah lecet buang aja lah? Nggak mungkin seperti itu adik-adik, pasti adik-adik akan berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa diperbaiki lagi. Aku sangat sayang sama barang ini. Itulah Bapak kita pun sama seperti itu adik-adik, lebih dari itu lagi. Pada saat kita berdosa, Bapak nggak mungkin, udahlah, kamu ke neraka aja karena kamu udah berdosa gitu. Nggak seperti itu adik-adik, Dia tetap merawat, menginginkan kita kembali memiliki hubungan dengan Dia. Itu gambarannya seperti itu adik-adik. Kita ini barang yang sangat berharga. Tuhan sangat melihat kita ini sangat-sangat sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita. Di Efesus 1 ayat 5-7 mengatakan kita berharga karena kita diadopsi oleh Allah menjadi anak dengan bayaran yang mahal, yaitu darah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Amin ya adik-adik. Oke, slide yang berikutnya. Ya, ini double ayatnya tadi. Oke, we are His righteousness ya. Kita adalah kebenaran diri Allah. Kita adalah kebenaran dirinya. Pada saat Allah melihat kita, Dia melihat kebenaran dirinya, kebenaran diri Yesus itu yang ada di dalam kita. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan begini, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Adik-adik, dosa kita dulu, sekarang, dan akan datang sudah selesai ditebus oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah nggak memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan kita lagi. Apakah dengan begitu kita bebas melakukan dosa? No, enggak ya. Enggak seperti itu. Karena kita udah ditebus dengan darah yang mahal, kesadaran kita akan dosa itu seharusnya sudah nggak ada lagi. Ya, di Roma 6 ayat 12 mengatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Lalu kalau kita melakukan dosa gimana? Nggak apa-apa, datang aja kepada Tuhan, ya. Jangan pada saat kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita lari, ya, kita pergi meninggalkan Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, nggak apa-apa.
1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa kalau kamu datang kepada Dia untuk memohon ampun, Dia akan mengampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ya, gitu. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, merasa diri, aduh aku udah nggak layak lagi, aku udah nggak mungkin aku datang kepada Tuhan. Tuhan pasti udah nggak mau lagi sama saya, gitu. Nggak seperti itu ya adik-adik. Bapa selalu kembali ingin memiliki hubungan dengan kita. Pada saat kita melakukan dosa, Tuhan tuh pasti tetap menanti-nantikan kita untuk berpaling lagi kepadanya. Gitu. Saya tutup dengan satu kisah di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ini kisah tentang anak yang hilang ya. Si anak bungsu dari 2 bersaudara, dia meminta warisannya kepada papanya. Padahal papanya masih hidup ya adik-adik. Yang seharusnya minta warisan itu kalau bapaknya udah mati, ya kan? Nah dia nih bapaknya masih hidup, dia minta warisannya bagiannya gitu. Lepas itu bapaknya nggak apa-apa, kasih aja dia hartanya itu. Lepas dia pergi ke negeri yang lain, lepas dia berfoya-foya, dia menggunakan uangnya itu dengan tidak bijak ya, sampai uangnya itu habis. Akhirnya satu negeri itu mengalami kelaparan yang parah banget. Nah, si anak bungsu ini dia udah nggak punya uang, akhirnya dia cari-cari kerja nih, gitu. Sampailah dia ke satu ladang tempat penjagaan babi gitu ya. Dia daftar di situ, dia masuklah diterima di situ sebagai penjaga babi. Nah, pada suatu hari dia mau makan karena saking laparnya dia minta ampas makanan babi itu untuk dia makan, tetapi nggak dikasih sama orang-orang itu. Nah, pada saat itulah dia mulai menyadari tentang dirinya. Dia bilang, dia ingat kepada bapaknya. Dia bilang, iya ya, bapakku itu punya pekerja yang begitu banyak dan makanan berlimpah di sana. Aku tuh sudah berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Nggak apa-apa. Aku akan pulang, aku akan minta maaf sama Bapak dan juga minta maaf kepada Bapak, dan aku mohon kepada dia biar aku dijadikan hambanya nggak apa-apa, menjadi budaknya nggak apa-apa, asalkan aku dapat makanan di situ. Tapi apa yang terjadi adik-adik, kita bisa belajar dari kisah ini ya, bahwa pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita berbuat dosa, jangan sampai kita itu berpaling dari Tuhan. Ini anak bungsu ini bagus banget. Pada saat dia udah melakukan kesalahan, dia keingat lagi sama Bapak. Bahwa dia memiliki Bapak yang penuh dengan kelimpahan di sana. Nggak apa-apa aku jadi budaknya juga, nggak apa-apa. Yang penting aku pulang kepada Bapak, aku mohon maaf sama dia. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita berbalik kepada Bapak. Mohon ampun sama Bapak. Bapak kita lah Bapak yang setia dan adil. Pada saat saya melihat gambar ini menjelaskan segalanya. Bagaimana Bapak kita itu begitu kasihnya kepada kita tuh begitu luar biasa. Pada saat dia anak itu pulang, pada saat dari jauh dia melihat anaknya itu, apa yang dilakukan Bapak ini? Dengan belas kasihan dia berlari, dia mendapati anaknya, dia memeluknya dan menciumnya. Adik-adik, saat saya membuat ini, saya berpikir gini ya, si Bapak ini pasti setiap hari dia menanti-nantikan kepulangan anaknya. Dia duduk di jendela, dia melihat anaknya ini pulang atau tidak. Nah, pada saat dia melihat anaknya pulang, dia langsung memeluk anaknya. Dia udah nggak hiraukan lagi bau babi yang ada di anak. Dia udah nggak menghiraukan lagi begitu kotornya pakaiannya. Dia sudah nggak menghiraukan lagi. Dia memeluknya, dia menciumnya. Itulah gambaran Bapak kita terhadap kita. Dan dia katakan kepada hambanya, ambillah jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pakaikan cincin di jarinya, pakailah sepatu di kakinya. Itulah gambaran Bapak kita adik-adik. Pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita berbalik kepadanya, dia akan memeluk kita, dia akan kembali mengasihi kita seperti sedia kalanya. Nggak ada perubahan yang terjadi dalam Bapak kita gitu loh. Kita yang selalu berubah-ubah. Mengenakan kembali jubah, mengenakan kembali cincin, sepatu, itu melambangkan apa adik-adik? Melambangkan jati dirinya yang baru, kebenaran dirinya yang baru di hadapan Bapaknya.
Gitu. Adik-adik, mungkin apapun situasi adik-adik saat ini, adik-adik mengalami situasi yang sulit, mungkin nggak dianggap, nggak dihargai, atau apapun bentuknya itu, nggak perlu takut, ya. Bapa tetap mengasihimu. Dia sangat sayang kepadamu. Dia begitu peduli terhadap engkau. Meskipun seluruh dunia ya menolak engkau, bapakmu, ibumu, atau saudara-saudaramu, siapapun orang di dunia ini menolak engkau, Bapa tidak pernah menolak engkau. Dia tetap sangat menyayangimu. Dia tetap melihat engkau sebagai biji matanya, sebagai kesayangannya, sebagai anak yang sangat berharga. Dia tetap melihat engkau sebagai kebenaran dirinya di dalam dia. Dia tetap melihat engkau sebagai anak yang kudus, anak yang memiliki otoritas, anak yang memiliki kuasa di dalam dia. Jadi adik-adik, mulailah apapun situasi keadaanmu, mulailah melihat dengan cara bagaimana Allah melihat dirimu. Jangan lagi merasa engkau rendah, atau jangan lagi merasa engkau tak berguna, tidak berdaya, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Karena Allah melihat engkau sangat berharga di matanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Bapak untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau begitu menyayangi mereka Bapak. Engkau selalu menanti-nantikan mereka untuk berbalik kepadamu Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, anak-anak-Mu di sini, mereka anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang seperti apa yang telah Engkau tetapkan di dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan kreativitas yang tinggi, anak-anak yang penuh dengan talenta yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan, punya karunia yang luar biasa Tuhan, yang telah Engkau tetapkan, telah Engkau tentukan di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, untuk pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, bahwa Engkau membuka mata hati mereka Bapa, supaya mereka menyadari keberadaan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka melihat Bapa, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, bahkan tidak sedetik pun Engkau membiarkan mereka. Walaupun mereka terjatuh Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka sampai tergeletak Tuhan. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kokoh akan kembali meraih mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mereka terus melihat kasih-Mu, kebaikan-Mu, keberadaan-Mu itu di dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka melihat diri mereka sebagaimana Engkau melihat mereka Tuhan, bahwa mereka adalah benar diri di hadapan-Mu Bapa, bahwa mereka adalah maha karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Mereka unik Tuhan, tidak ada satupun yang bisa sama seperti mereka Bapa, bahwa mereka adalah limited edition Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menyerupai mereka Bapa. Mereka melihat diri mereka kudus di hadapan Engkau Tuhan. Mereka melihat diri mereka sempurna di hadapan Engkau Bapa. Mereka adalah anak-anak-Mu yang berharga Tuhan. Mereka adalah biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah mereka juga menyadari Tuhan, bahwa Roh-Mu yang besar itu ada tinggal berdiam di dalam mereka Tuhan. Roh-Mu yang penuh kuasa, Roh-Mu yang penuh otoritas Tuhan, yang akan mampu bawa anak-anak-Mu ini Tuhan untuk keluar dari setiap situasi mereka, dari setiap apapun permasalahan yang mereka hadapi Bapa. Mereka akan menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan yang luar biasa Bapa, yang akan berdampak bagi lingkungan dimanapun mereka berada, lingkungan dimanapun mereka Engkau bawa Tuhan. Mereka akan berdampak bagi banyak orang Bapa. Mereka akan berdampak bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.